Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Yang pertama, sistem muskular atau otot. Nah, sistem muskular di sini terbagi menjadi dua, yaitu secara struktur dan secara fungsi, di mana keduanya itu saling memungkinkan atau saling berikatan. Nah, untuk secara struktur itu ada beberapa, yaitu yang pertama otot rangka. Nah, otot rangka itu dikelilingi oleh episium. Nah, selanjutnya ada bundel-bundel otot, di mana bundel-bundel otot itu ialah yang terdapat di dalam otot rangka, atau bundel-bundel otot itu sering kita sebut dengan serabut-serabut otot. Nah, serabut-serabut otot ini dikelilingi oleh perimisium. Selanjutnya ada muscle cell atau sel-sel otot. Nah, sel-sel otot ini terdapat di dalam bundel-bundel otot, dan sel otot ini itu dikelilingi oleh endomisium. Baik, selanjutnya masuk ke dalam fungsinya. Nah, di dalam fungsi ini itu ada kontraksi. Nah, dari proses kontraksi ini akan menyebabkan pergerakan kulit, di mana dari pergerakan kulit itu akan menghasilkan ekspresi wajah. Nah, selanjutnya juga ada postur maintenance atau postur tubuh. Selanjutnya ada pergerakan otot. Nah, dari pergerakan otot ini akan menghasilkan memproduksi kembali seperti absorpsi dan seperti itu. Nah, selanjutnya dari hasil pergerakan otot itu akan menghasilkan kita bisa makan, bergerak, dan beraktivitas lainnya. Selanjutnya yaitu ada breathing atau bernapas, yaitu dari hasil pergerakan otot itu akan membuat kita dapat bernapas seperti itu. Nah, dari bernapas itu yaitu pemeliharaan pemeliharaan oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya heat generation. Heat generation itu yaitu sensasi panas. Nah, dari sensasi panas ini yaitu pemeliharaan suhu tubuh. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke skeletal system atau sistem skeletal atau rangka. Nah, di sini juga sama seperti sebelumnya, ada terbagi menjadi dua, yaitu secara struktur dan fungsi. Nah, secara struktur itu terbagi menjadi bones atau tulang dan cartilago atau tulang rawan. Nah, dari tulang ini itu mempunyai rongga meduler atau biasa disebut dengan rongga sumsum. Nah, dari rongga sumsum ini akan menghasilkan bone marrow atau sumsum tulang. Nah, selanjutnya dari tulang itu juga ada yang namanya sel. Nah, dari sel itu akan menghasilkan collagenous fibers atau serat kolagen. Nah, selain itu juga ada intercellular material. Nah, dari intercellular material ini dapat juga menghasilkan collagenous fibers dan juga menghasilkan kalsium dan fosfor. Nah, kita masuk ke fungsinya. Nah, di sini fungsinya itu ada 5, yaitu support atau penunjang, yaitu rangka itu sebagai penunjang tubuh. Nah, selanjutnya ada movement, yaitu pergerakan, di mana rangka itu ialah suatu yang dapat bergerak, menghasilkan pergerakan. Selanjutnya ada protection, yaitu sebagai pelindung, yaitu rangka itu sebagai pelindung, salah satunya rangka di bagian dada sebagai pelindung organ di bagian dalam. Nah, selanjutnya mineral storage, yaitu penyimpanan mineral dan jaringan lemak.
Nah, di mana penyimpanan mineral dan jaringan lemak ini akan mengontrol cairan di dalam tubuh, yaitu berupa kalsium dan fosfor. Nah, selanjutnya ada blood cell formation, yaitu pembentukan sel-sel darah. Baik, sebelumnya ada yang namanya sumsum tulang di bagian struktur. Nah, sumsum tulang itu akan membantu pembentukan dari sel-sel darah di dalam tubuh. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang anatomi fisiologi muskuloskeletal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.